baru sempet gitu loh, karena kan tahun lalu tuh aku berpindahan ke apartemen. Jadi kayak banyak banget baju-baju yang udah lama yang di rumah yang sama mama. Jadi pas kemarin pindahan ke DC juga kayak banyak baju yang akhirnya jadi nggak kepake kan. Terus ya udah mendingan daripada nganggur, ya udah kayak aku jualin aja, aku pre-love gitu yang ada. Bandrol berapa sih Cak harganya sendiri sampai berapa? Jujur sebenarnya itu adik aku loh yang sebenarnya adik aku yang ngasih harganya, jadi kayak paling mahal 250.000 atau 200.000 deh, itu yang benar-benar nggak pernah dipakai gitu loh. Agak bingung ya karena ini kayak pertama kali aku garage sale juga deh, maksudnya yang jualan pre-love gitu. Jadi kayak udah ada barang kesayangan, semuanya kayak barang yang pernah dipakai pasti ya sayang sih gitu. Cuman nggak apa-apa sih, siapa tahu bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Karena aku juga suka thrifting juga sebenarnya. Kenapa baru sekarang ketika memang barang udah numpuk dan dirimu juga udah mungkin apakah barang-barang ini yang memang jadi suatu yang Enggak, karena sebenarnya biasanya aku nggak pernah pre-love jualin, biasanya aku langsung sumbangin gitu, either ke orang-orang manajemen aku atau orang memang yang aku mau kasih ke suatu tempat gitu ya, cuman emang nggak aku publish aja. Nah yang kali ini maksudnya emang aku sengaja jualan, terus habis itu emang ya uangnya pengen aku sedekahin lah ibaratnya yang kayak gitu, atau aku kasih ke adik aku mungkin, atau asisten aku yang bantuin hari ini gitu loh. Jadi kayak udah biasanya langsung kasih aja. Nah ini ya udah adik aku, karena adik aku yang pengen kalau aku pakai cobain terus bantuin temanku juga di tempatnya dia kan hari ini gitu. Jadi gitu sih, seru-seruan aja. Ini banyak banget. ada berapa baju? Banyak ya. Nggak sebenarnya nggak banyak banget sih. Kayak tadi itu campuran sama baju adik aku juga soalnya gitu. Tapi Wah, makin kenceng ya suaranya. Ini kan lagi banyak di kalangan artis nih, kenapa sih Iya. lebih suka belajar thrifting? Apa gak malu sebagai artis belajar thrifting? Oh enggak sama sekali lagi, itu malah sustainability gitu loh. Kita zaman sekarang kayak kalau misalkan kalau aku sih bukan tipe yang gengsi dan harus pakai barang branded ya sebenarnya. Kalau emang punya barang branded bukan berarti nggak punya sama sekali, tapi bukan orang yang gengsi untuk beli barang second sih kalau aku gitu. Karena ya apa salahnya kalau barangnya masih bagus terus kita bisa juga stylinginnya, kenapa enggak gitu. Selektifnya gimana untuk milih-milih barang-barang yang hari ini mau di-pre-loving itu selektifnya seperti apa? Yang masih bisa layak dipakai lah pastinya, masih bisa layak dipakai, kondisi juga masih bagus, jadi ya bisa bermanfaat untuk orang lain juga, nggak ngasal gitu loh jualnya kayak robek nih jual aja gitu. Yang masih bagus. Paling lama di tahun berapa lo bisa di-pre-loving baju yang paling Kayaknya lama? kayak belum lama banget deh mbak, mungkin 3 tahun, ya kayak hampir 3 tahunan deh kayaknya gitu, karena pasti udah rolling terus gitu kan, kayak ya banyak banget kan baju, apalagi baju-baju kerja gitu kan yang kita harus ganti kalau udah pakai 3 kali 2 kali, bahkan kayak udah pakai 2 kali aja bisa kayak ih udah pernah dipakai, kadang-kadang kita suka gitu kan, jadi ya rolling terus, jadi ini nggak terlalu lama. Tapi kayak sendiri kalau dari kita suka beli baju sendiri itu apakah memang lo punya apa biaya sendiri ya sih sampai akhirnya diganti gitu setiap bulan? Oh, enggak juga sih mbak, tergantung kalau misalkan lagi mau ada acara apa atau aku mau liburan kemana kayak gitu baru belanja. Biasanya aku suka mix and match baju yang ada aja, jadi kalau misalkan merhatiin gitu atau ngeliat sosmed aku sebenarnya bajunya ya itu aja sih, di mix and match aja. Makanya aku lebih suka cari baju yang emang nggak terlalu banyak coraknya, misalkan kayak gini jadi bisa diganti sama celananya apa, bawahannya apa, kayak gitu-gitu. Antusiasnya gimana? Ke pasar atau kemana sih Kak, mungkin dari kain Aku. kalau misalkan thrifting ke pasar atau nyari-nyari pre-love Enggak orang sih, lain? sekarang sosial media secara online juga banyak banget kan gitu, atau datang ke tempat teman-teman sendiri juga banyak, nggak nyampe ke pasar sih. Jadi Belum. antusias teman-teman bisa datang, mungkin para fans juga Iya. sini seperti Kayak apa? tadi kan dari tadi lo Ji, dari Iya, siang. nungguin Iya, lo dari aku siang, udah nungguin. termasuk saya. Oh, makasih loh mas, udah belanja belum? Iya, belum. Iya seneng juga, maksudnya jadi ya bisa ketemu sama teman-teman yang emang suka sama aku atau yang suka follow Instagram aku juga sih. Jadi kayak emang aku santai banget sih kalau ketemu kayak gitu, nggak yang gimana. Pengen Happy banget. bikin yang lebih besar lagi nggak Ji? Mungkin banget. Maksudnya ini kan emang dadakan ya, kayak dadakan banget. Terus ini juga salah satu tempat teman aku. Mungkin banget aku bisa ngajakin teman-teman yang lain atau Blackpink misalkan gitu. Kita udah rencana dari kapan tahu nggak jadi. Jadi mungkin banget sih akan ada lagi nextnya pas aku balik ke sini. Pas balik ke sini nih memang untuk event ini Oh, enggak. meninggalkan Amerika. Enggak lah. Wisuda ya kan kemarin. Iya, mau aku balik untuk wisuda sama ada kerjaan beberapa gitu. Jadi kayak ya udah balik sebentar. Sebenarnya poinnya buat wisuda itu sih, karena kayak udah nunggu lama banget. Jadi ya udah, ini karena emang random tiba-tiba aja. Makanya aku juga kaget loh ada kalian tiba-tiba di sini. Tapi rencananya di Indonesia berapa lama? Cuma bentar, maksudnya kemana udah berapa? Aku udah 2 mingguan kayaknya ya. Kayak minggu depan juga udah balik. Ini selamat kita kemarin habis wisuda Iya. gimana nih lo akhirnya bisa
bisa menyelesaikan jadi seorang sarjana sendiri, prosesnya untuk jadi sarjana wisuda itu berapa lama? 9 tahun ya Bang? Ya nunda 9 tahun, terus habis itu ya sekolahnya 4 tahun, berarti total 13 tahun dari lulus SMA. Ya seneng banget lah akhirnya gitu, menuntaskan janji kepada orang tua juga kan gitu, bahwa pendidikan itu penting. Jadi ya udah, jadi seneng banget, lega banget. Kemarin yang jurusan apa sih? Insya Allah, aku bisnis manajemen kemarin. Jadi tuh akhirnya lo proses belajar itu sampai jadi sarjana membuktikan pada orang tua. Sempet kemarin para rektornya tuh, oh ini artis ya gitu. Sempet ada seperti itu gimana sih? Aku ketawa banget lagi aja, kayak aku santai banget deh menanggapi itu. Maksudnya emang itu wajar banget terjadi. Terus emang itu rektor yang emang lucu gitu loh bapaknya gitu. Aku lupa deh profesor siapa namanya, maaf banget Pak Profesor. Jadi emang orangnya tuh lucu, dan 4 tahun itu aku setiap UAS denger suara dia. Kan aku online kan, ya UASnya online kan gitu, direkam, ada webcam nyala gitu. Ada suara dia kayak rekan-rekan binusian bla 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 gitu. Jadi pas lihat langsung, oh ini bapaknya yang ini yang sering aku dengar suaranya gitu. Jadi pas dia komentar kayak gitu, aku bener-bener kayak ya gak kenapa-napa sih, ketawa-ketawa aja gitu. Lulus ini sendiri gimana ya, meneruskan S2 atau memang ya sudah? Insya Allah pengennya lanjut sih gitu. Pengennya lanjut, cuman ya tadi kayak gak ada batasan kayak harus tahun depan lanjut S2 gitu. Gak ada, ngelihat situasi dan kondisi juga sih, dari fisik atau dari kesibukan kayak gitu. Lagi menikmati seorang istri nikah di Amerika. Jadi seorang istri masak juga kayak di sini, gimana sih di Amerika sendiri? Ya seru ya, kehidupan baru, terus nggak pernah tinggal di luar negeri juga sebelumnya, jadi adaptasi juga sama lingkungan sekitar, terus cari-cari kesibukan, terus belajar skill baru. Jadi kayak ya ternyata aku suka banget masak, karena emang aku tadinya sempat usaha panakota juga kan pas zaman pandemi, terus kayak emang suka baking segala macam. Nah ini bener-bener masak bumbu gitu, ya itu salah satu yang kenapa aku suka masak, karena biar nggak kangen sama Indonesia, karena kayak masakan Indonesia tuh yang paling enak menurut aku. Jadi ya udah masak sendiri gitu. Suami sendiri dari request masak itu nggak sih kamu? Jadi kayak pasrah deh, kayak makan nggak gitu. Paksa ya? Sering dimasakin apa sih kalau ketika di Amerika suami? Dia tuh bikin menu kayak minggu masaknya pengennya apa gitu kan gitu. Cuman kalau misalkan hitung-hitungan kalau dirupiahin jadinya pusing ya. Jadi maksudnya kan beda banget, karena juga mungkin kualitasnya beda, atau ya emang mereka juga susah kali dapetnya, aku gak ngerti. Pokoknya emang banyak bumbu-bumbu Indonesia nggak ada di sana juga, jadi kadang aku nitip kalau lagi ada yang pulang kayak gitu. Terus sih ngulik ngulik masakan. Sendiri tuh masih kan tadi kan lo bilang kalau lo ingin, gue udah bukan selebriti nih, tapi suami kan orang-orang masih, lo kan punya fans banyak gitu. Di Amerika juga mungkin seperti itu nggak sih? Oh banyak juga, nggak mungkin ya. Kemarin di Amerika gitu ya, pas jalan kayak NZ gitu kan, kayak I know you. Itu orang Indonesia. Enggak bercanda mbak. Ya gimana coba dia tahu. Gimana cara dia nggak nonton Tonight Show versi Indonesia. Enggak lah, kayak aku biasa aja lagi, misalnya di sana kayak momen menikmati, kan di sini kerja ya wajar orang tahu, berarti tandanya menghargai karya aku. Alhamdulillah orang kenal aku gitu. Cuma di sana emang jadi ya udah biasa aja, bener-bener emang ya kehidupan normal aja sih. Nggak ya, mungkin kalau ada orang Indonesia yang ketemu say hi, tapi akhirnya jadi berteman, karena kan orang Indonesia di sana juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi malah akhirnya jadi bertambah teman gitu loh, bukan yang kayak ada perbedaan antara aku sama orang Indonesia di sana, kan nggak juga gitu. Jadi sama aja sih, mah nggak ada.
aku kenal sama dia juga, dia udah kerja dulu di sana kan, jadi emang posting pertamanya dia udah selesai tahun depan, ya aku akan balik lagi ke sini gitu, 3 tahun di sini baru nanti pindah lagi kayak gitu sih. Kalau S2-nya ada kepikiran di Amerika atau di luar negeri mana gitu, dan dukungan suami seperti apa kalau suami? Dia support banget, tapi kalau misalkan sekarang nggak mungkin, tahun depan aku balik kan, jadi kalau misalkan aku S2 di luar negeri kayak agak sulit karena aku kan 3 tahun di Jakarta juga di Indonesia karena dia kerja di sini, jadi ya mungkin lihat nanti kali ya, mungkin pas dia postingan yang selanjutnya misalkan dapat negara apa dan emang bisa potensial untuk aku S2 ya udah gitu, nggak memaksakan harus sih karena kan emang janji sama mama at least sarjana S1 gitu, itu udah. Berarti otomatis suami ketika nanti dia pindah ke negara lain juga dirimu akan terus mengikuti. Iya ikut sih, harusnya ikut. Tapi kita lihat nanti ya mas, kita nggak tahu nih gitu kan, kayak apa, harusnya ikut sih ya, harusnya ikut. Tahun depan itu 2024 suami akan balik ke sini dan lo juga akan tetap lanjutkan sebagai aktris. Oh iya, iya. Iya, tahun depan akan balik ke Indonesia terus akan kerja lagi, maksudnya ngelakuin rutinitas sama aja sih gitu. Ya tapi kan beda kalau udah berkeluarga kan, maksudnya kayak mungkin dari pilihan kerjaannya atau jam waktu kerjanya kayak gitu. Cuman aku ngeliat kayak Hesti, semua banyak banget teman-teman aku yang udah menikah aman aja asal suaminya sportif juga dan emang kita fisiknya juga masih kuat kerja, ya aman aja bisa kerja. Suami terjadi sama-sama juga nggak? Oh iya, sangat support kok, buktinya kemarin aku masih bisa ke Paris, masih bisa ke New York juga untuk kerja, dan ini masih boleh balik ke Indonesia juga tanpa dia, dan dia karena dia kerja di sana, jadi dia sangat-sangat supportive sih. Ini kan menjelang akhir tahun mungkin berarti akan liburan sama suami di Amerika juga di sana. Kemungkinan dia akan ekspor di sana karena udah mau balik kan, jadi mungkin road trip atau jalan-jalan gitu. Rencananya udah ada planning kemana gitu? Nah aku belum planning, mungkin pas balik kali ya kita omongin, karena kemarin fokusnya di sini untuk aku wisuda dan kerja kan, jadi belum bahas sama ngelihat jadwal kerjanya dia juga gitu. Ngomong-ngomong sendiri kayak ini ada program sendiri nggak sih kamu mungkin ngomong sendiri atau mau menikmati berdua dulu atau seperti apa? Iya, sejalan dan diskusinya aja sih, karena kayak ya itu kan rezeki dari Tuhan kan, rezeki dari Allah, jadi kayak aku jalanin aja gitu. Toh baru juga nikahnya beberapa bulan, kayak takut banget gitu, mamaku aja santai gitu. Artinya tidak menunda ya kan? Ya enggak, maksudnya ya dikasihnya lah, nggak nunda. Nanti kak perbedaannya waktu single dan sekarang udah ada suami dan mengurus orang baru nih seperti apa sih, mungkin keributan? Enggak gimana banget sih, karena aku biasa ngurusin mama sama adikku juga, jadinya ngurus menikah enggak yang ada perubahan drastis juga. Sudah, terima kasih teman-teman sudah banyak sekali ini. Thank you ya. Terima kasih.